Halo semuanya, kita kelompok 3 Islam di kawasan Asia Tenggara yang akan membahas isu diskriminasi kelompok ateis di Brunei Darussalam. Mempercayai suatu entitas merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Pada hakikatnya, setiap orang bisa memilih bagaimana hidup dengan keyakinan yang mereka miliki. Di tahun 1966, ICCPR yang disahkan oleh Majelis Umum PBB di pasal 18-nya mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa atau mengganggu kebebasan seseorang dalam menganut atau memiliki kepercayaan. Pada nyatanya, ini juga berlaku bagi kelompok ateis yang memilih untuk meyakini tidak ada entitas yang bernama Tuhan. Bagi kelompok ateis, yang ada hanyalah alam semesta dan kehidupan hanya sebatas dunia ini saja. Kehidupan setelah kematian itu belum terbukti kebenarannya, maka dari itu mereka tolak. Brunei yang merupakan negara monarki dengan menerapkan hukum syariah sejak tahun 2014 dengan tujuan menguatkan identitas Islam itu sangat berdampak bagi kelompok minoritas keyakinan, utamanya bagi kelompok ateis di Brunei. Diskriminasi yang dialami kelompok ini menjadi sasaran stigmatisasi dan penindasan oleh pemerintah Brunei sendiri dan masyarakatnya. Dalam laporan International Humanist Ethical Union di tahun 2018, Brunei menduduki peringkat ke-10 dunia yang buruk untuk kelompok ateis atau humanis. Organisasi kemanusiaan mengutuk tindakan diskriminatif ini, mendesak Brunei untuk memenuhi dan mematuhi standar internasional terkait kebebasan berkeyakinan dan hak asasi manusia. Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Brunei Darussalam sejak abad ke-7 Masehi, yakni ditandai oleh keberadaan kerajaan Poni. Setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1984, Sultan Hasan al-Bolkiah secara resmi menyatakan bahwa Brunei adalah kerajaan Melayu Islam yang berlandaskan ajaran Islam Sunni yang bermazhab Syafi'i. Pernyataan tersebut juga menjadi bagian dari falsafah negara, yakni Melayu Islam Beraja atau monarki Islam Melayu. Melayu dalam MIB mengabarkan identitas, akar budaya, dan bahasa masyarakat Brunei. Sedangkan Islam merujuk pada ajaran syariah Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i untuk mengatur interaksi antara warga negara Brunei. Kemudian, Beraja mengacu pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta sistem pemerintahan atau kenegaraan Brunei yang berupa kerajaan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa ajaran dan nilai-nilai Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perpolitikan negara Brunei Darussalam. Hukum di Brunei juga terbagi menjadi hukum syariah yang berlaku untuk masyarakat muslim saja dan hukum sipil yang berlaku untuk semua warga negara Brunei. Pemerintah Brunei secara tegas melarang dan menghukum praktik ateisme karena bertentangan dengan konstitusi Brunei yang menetapkan Islam sebagai agama resmi dan hanya mengakui agama Islam dan agama-agama lain yang diakui secara resmi seperti Kristen, Buddha, dan Hindu. Selain itu, ateisme juga sangat bertentangan dengan falsafah MIB. Bahkan, pemerintah juga tak segan untuk menjatuhkan hukuman berupa penjara dan denda terhadap penganut ateis sebagaimana yang tertera dalam pasal 77 dan pasal 182 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Brunei. Penganut ateis juga rentan menghadapi tekanan sosial dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Muslim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Brunei memiliki sikap intoleran dan cenderung represif terhadap kelompok yang menganut ateisme. Hak-hak sipil dan kebebasan berkeyakinan bagi kelompok ateis sama sekali tidak terlindungi di Brunei. Diskriminasi terhadap kaum ateisme di Brunei Darussalam merupakan sebuah tindakan diskriminatif di mana tindakan ini dapat mempengaruhi reputasi Brunei Darussalam di mata internasional. Presiden IHIU Andrew Cupson mengatakan bahwa ini merupakan kali pertama pihaknya menunjukkan laporan hasil penelitian ke mata dunia. Ini adalah kali pertama kami memperlihatkan dan meyakinkan penduduk dunia tentang diskriminasi yang dialami oleh mereka yang tidak beragama. Laporan ini menunjukkan gambaran yang suram terkait terjadinya diskriminasi terhadap kaum ateis, ungkap Andrew Cupson. Jika dilihat menggunakan kacamata liberalis yang menekankan pada nilai-nilai kebebasan individu dan hak asasi manusia, maka tindakan ini telah melanggar hak dan nilai kelompok ateisme. Perlu adanya tekanan advokasi hak asasi manusia di mana negara-negara lain bekerja sama melalui diplomasi sebagai salah satu upaya mengurangi permasalahan diskriminasi di Brunei Darussalam dan menekankan Brunei Darussalam untuk menghormati hak-hak individu. Namun, penting untuk kita ketahui dan mengakui bahwa adanya kompleksitas budaya dan keagamaan di Brunei Darussalam. Sedangkan jika menanggapi kasus ini dengan kacamata realisme yang menganggap pentingnya kekuatan militer serta keamanan nasional bagi kelangsungan suatu negara, maka pada tahun 2018, di mana Brunei Darussalam menerapkan hukum bagi mereka yang menyebarkan ajaran ateisme ini sebagai tindakan penguatan otoritas di tingkat nasional untuk menstabilkan dan menghindari adanya potensi ancaman bagi pemerintah. Meskipun pada ranah internasional, mungkin banyak negara yang enggan untuk ikut campur dalam hal ini dengan alasan tidak ingin mengintervensi kedaulatan Brunei Darussalam. Sumber daya alam Brunei Darussalam terutama gas dan minyak juga dalam konteks ini menjadi faktor yang akan mempengaruhi tanggapan internasional.
Berikutnya kita masuk pada pembahasan diskriminasi di Brunei Darussalam dengan pendekatan teori ilmu politik. Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Brunei Darussalam sebagai salah satu negara yang dianggap buruk dalam penerimaan keberadaan kelompok seperti ateis, LGBT, dan kelompok lainnya yang dinilai menyimpang. Berangkat dari permasalahan ini, kita dapat memahami kondisi ini dengan menggunakan teori alienasi dan pendekatan sistem sebagai negara dalam perspektif pluralis yang dikembangkan oleh Exping dan Anderson. Apa sih itu teori alienasi? Teori alienasi yaitu kondisi ketika manusia dijauhkan atau menjauhkan diri dari sesuatu, sesama manusia, alam, budaya, Tuhan, atau bahkan dirinya sendiri. Memahami kondisi yang terjadi pada kelompok ateis di Brunei, mereka mengalami kondisi merasa terasingkan atau diasingkan dalam suatu struktur masyarakat. Selain dengan pendekatan teori alienasi, peristiwa ini dapat kita pahami dengan menggunakan pendekatan sistem negara dalam perspektif pluralis. Dalam perspektif ini, negara dipandang sebagai pasar politik yang menyaring permintaan dan kepentingan kelompok individu yang bersaing. Pada satu sisi, badan negara yang netral menengahi konflik yang berasal dari persaingan partai dan kelompok. Pada sisi lain, badan-badan negara berfungsi sebagai basis kekuasaan politik. Persaingan di antara badan-badan untuk memperoleh pendanaan menentukan hubungan mereka dengan partai atau kelompok. Jika menggunakan perspektif pluralis, negara yang seharusnya berperan sebagai lembaga netral sebagai pasar politik yang menyaring permintaan dan kepentingan kelompok atau individu melenceng dari peran yang seharusnya. Yang dalam hal ini, pemerintahan Brunei bersikap tidak netral dalam menyikapi permintaan dan perbedaan pasar, yang jika kita terapkan yaitu pada perbedaan masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda atau orientasi yang berbeda. Sehingga apa yang harusnya dilakukan oleh negara dan agama? Merujuk pada tulisan Profesor Bahtiar Effendi dalam bukunya Islam dan Negara, ia mengupas hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, bagaimana negara dalam mengakomodasi kepentingan Islam dan kelompok lainnya. Bagi banyak pengamat, langkah-langkah ini tampak mengarah ke suatu taktik mengalah untuk menang yang amat jelas atau obvious gambit. Jika di Indonesia, cara ini tentu untuk membentuk hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan kelompok atau aktivis muslim. Namun jika diterapkan di Brunei, upaya ini dapat melahirkan hubungan yang harmonis dengan kelompok di luar muslim. Upaya akomodasi ini dapat dimulai dengan mengakui keberadaan mereka untuk masuk pada bentuk-bentuk akomodasi lainnya. Adapun yang Profesor Bahtiar Effendi sampaikan, bentuk akomodasi yang dapat dilakukan yaitu akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi infrastruktural, dan akomodasi kultural. Yang mana pada akomodasi struktural, pemerintahan dapat melibatkan para atau tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari kelompok yang ingin diakomodir, maka dapat diberikan peluang atau diberikan kesempatan kursi untuk menduduki jabatan-jabatan eksekutif maupun legislatif. Sedangkan pada akomodasi legislatif, pemerintah dapat membuat atau membentuk undang-undang untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka. Pada akomodasi infrastruktural, pemerintah dapat membangun infrastruktur berupa rumah peribadatan atau fasilitas-fasilitas yang mendukung. Berikutnya yaitu akomodasi kultural. Pada akomodasi kultural, pada umumnya akomodasi itu mencakup dari yang parsial, sinkretis, kepada yang total murni. Banyak aspek kebudayaan Islam sudah lama relatif terakomodasi seperti penggunaan istilah-istilah seperti sultan. Kalau dalam hal ini kita dapat memberikan peluang yang sama kepada kelompok-kelompok yang ingin diakomodasi. Selain itu, peran dari agama atau lembaga agama dapat membentuk dan memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai toleransi dan bagaimana penerapannya. Diskriminasi terhadap kelompok ateis merupakan isu yang signifikan dalam konteks Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang menganut Islam sebagai agama resmi dan menerapkan hukum syariah. Dalam konteks ini, kelompok ateis di negara ini juga sering mengalami perlakuan yang tidak adil, stigmatisasi, dan pembatasan kebebasan beragama. Diskriminasi juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebijakan pemerintah Brunei Darussalam yang mengkriminalisasi ateisme dan menganggapnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam menjadi faktor utama dalam adanya diskriminasi terhadap kelompok ateis di negara ini. Pada tahun 2014, Brunei Darussalam meluncurkan undang syariah yang melarang
penyebaran agama selain Islam termasuk ateisme. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah untuk menghukum mereka yang dituduh melakukan tindakan ateis dengan hukuman yang keras termasuk hukuman mati. Selain itu juga diskriminasi terhadap kelompok ateis juga tercermin dalam sikap masyarakat Brunei Darussalam yang umumnya konservatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Masyarakat Brunei Darussalam yang didominasi oleh pemeluk Islam cenderung memiliki pandangan negatif terhadap ateisme dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap agama dan tradisi mereka. Hal ini juga menyebabkan kelompok ateis di Brunei Darussalam menghadapi stigmatisasi, pengucilan sosial, dan terbatasnya akses mereka terhadap hak-hak dasar. Dalam konteks politik, diskriminasi terhadap kelompok ateis di Brunei Darussalam juga dapat dianalisis melalui perspektif kebijakan publik. Kebijakan pemerintah yang mengkriminalisasi ateisme dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara faktor politik, agama, dan budaya di negara ini. Faktor politik mencakup kepentingan pemerintah dalam mempertahankan kekuasaan dan memelihara stabilitas sosial. Faktor agama melibatkan perlindungan dan pemeliharaan nilai-nilai agama yang dianggap penting dalam masyarakat. Faktor budaya mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Brunei Darussalam, namun penting untuk dicatat bahwa diskriminasi terhadap kelompok ateis di Brunei Darussalam tidak hanya berdampak pada kelompok tersebut, tetapi juga melibatkan isu-isu hak asasi manusia yang lebih luas. Diskriminasi ini melanggar prinsip-prinsip universal yang diakui oleh komunitas internasional termasuk hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Dalam masyarakat yang inklusif dan demokratis, penting untuk menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Diskriminasi juga terhadap kelompok ateis di Brunei Darussalam bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kelompok kami berpendapat bahwa terdapat sejumlah solusi yang dapat memperbaiki kondisi ini secara efektif. Isu tentang ateisme ini berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berekspresi. Maka dari itu, kami merekomendasikan adanya peninjauan serta pembaharuan hukum dan undang-undang domestik Brunei agar sejalan dengan komitmen HAM internasional terkait dengan kebebasan beragama dan berekspresi. Ratifikasi konvensi CAT dan ICCPR juga penting guna mempertegas komitmen Brunei dalam perlindungan HAM dan mencegah perlakuan hukuman yang merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, partisipasi internasional dalam advokasi HAM di Brunei juga perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan kebebasan seseorang untuk beragama dan berkeyakinan telah diatur dalam sejumlah deklarasi internasional, termasuk DUHAM, Deklarasi HAM ASEAN, dan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan. Terdapat saran akademis serta saran praktis yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, saran akademis, yakni kami menyarankan untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih inklusif. Yang kedua, kami menyarankan untuk mendorong penelitian yang lebih lanjut untuk menggali dampak sosial dan psikologis dari diskriminasi. Yang ketiga, kami menyarankan untuk melakukan kolaborasi dengan ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia untuk menilai kebijakan dan undang-undang yang mungkin mendukung atau menghambat hak-hak kaum ateis. Adapun saran akademisnya, yakni kami menyarankan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan program pendidikan kesadaran dan toleransi. Yang kedua, kami menggalakkan dialog antar agama. Dan yang ketiga, kami mengusulkan kampanye kesadaran masyarakat yang melibatkan platform-platform informasi untuk menyebarkan informasi tentang hak asasi manusia.